Kalau semua kamera dihidupkan dulu. Intan Hairunisha. Ya. Oke, baik. Baik, saudara sekalian, kita akan pagi ini mulai dengan insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terus sekarang kita akan mulai kuliah pada hari ini. Apakah semua sudah mendapatkan videonya? Sudah, Pak. Sudah dilihat semuanya? Sudah pelajari? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ada yang sudah lihat profil saya? Udah, Pak. Ada yang komentar di situ? Nggak ada yang komentar. Izin komentar, Pak. Bukan komentar sih, lebih ke kayak pas lihat video Bapak itu kayak memacu diri saya tuh supaya bisa seperti Bapak gitu. Bisa ke sekolah di luar negeri. Intinya itu lebih menginspirasi saya untuk lebih giat belajar. Terima kasih. Ya, makasih. Nah, sebenarnya salah kalau kamu mau seperti saya, salah. Kamu harus lebih daripada saya. Nah, itu bahasa yang saya mau terima, yang mau saya dengar dari kamu. Pak, saya pengen lebih dari Bapak. Nah, itu ya, jangan kayak saya gitu ya. Nah, karena zaman kalian itu akan lebih berat ya. Itu dia. Baik, saudara sekalian, ini saya bersama dengan Pak Iman Taufik SEMSI ya. Beliau asisten saya, nanti akan beliau menerangkan diri juga. Tapi sekedar sekilas, beliau dulu adalah mahasiswa saya, kemudian staf saya, kemudian jadi kolega saya sebagai sesama dosen sekarang, dan juga menjadi mitra saya sekarang. Nah, ini Pak Iman ya. Baik. Untuk saya sendiri, nama saya Dian Patria, saya SD-nya di Sintang. Ada orang Sintang di sini? Ada orang Sintang. Bella orang mana, Bella? Saya orang Sambas, Pak. Orang Sambas ya. Sambas. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 1 Pontianak, SMA saya SMA Negeri 1 Pontianak, kemudian S1 saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, kemudian S2 saya dari University Washington DC, Amerika Serikat, kemudian S3 saya, sebenarnya saya sudah dipanggil ke Flinders University di Australia, di Adelaide, kota Adelaide, tapi kan suatu dan hal, saya kemudian menyelesaikan doktor saya di Universitas Airlangga. Training yang pernah saya ikuti adalah Analytical Healthcare Process di Pittsburgh University, Amerika Serikat. Kemudian juga Research and Public Service di Oklahoma State University di Amerika Serikat juga. Oklahoma bukan dekat Sambas, Kak Bella ya? Bukan ya? Pak? Oklahoma itu bukan dekat Sambas ya? Bukan ya? Ibu. Ya. Oke, kemudian juga ada Research and Public Service di University of Kentucky ya. Di Pontianak banyak Kentucky ya, tapi ayam goreng ya, KFC ya. Di sana ada sumbernya Kentucky, memang sana ya, asal mulanya. Pekerjaan saya ada staf pengajar di Untan, sekarang di ADIN, di UMP juga, kemudian ada pusat penelitian itu dulu ya, Profesor TOEFL, pengusaha, saya juga ada narasumber. Hobi saya membaca dengan musik ya. Saya juga bisa memainkan beberapa alat musik, saya senang membaca ya. Oke, lanjut Pak Iman. Baik, ini untuk saya di Amerika Serikat sana. Di American University sekitar 10 menit dari Gedung Putih kira-kiranya ya, 10 menit dari Gedung Putih. Ini namanya Quad itu lapangan rumput yang luas, tempat kami beraktivitas, olahraga, biasa ada festival seni, festival kuliner, festival musik di sini gitu ya. Terutama di musim semi dengan musim panas. Kalau musim dingin tidak ada yang mampu ya. Ini putih semua tertutup salju kalau musim dingin nih. Ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini foto saya, tapi mungkin kalian kecewa ya kenapa lihat foto saya yang di sini. Kenapa kok tidak seganteng sekarang gitu ya, Bella ya, betul nggak Bella ya? Nah, kok Pak Dian dulu enggak seganteng sekarang ya gitu ya. Nah, ini dia. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini nampaknya terang ya, tapi kok lihat bajunya saya berada di musim gugur ya. Udah mulai dingin. Ya, mulai dingin. Lihat pohon-pohonnya juga sudah mulai meranggas ya, enggak ada lagi daun-daunnya kan, kalian lihat ya.
Di belakangnya ada tempat kuliah saya, ya. Tempat saya kuliah, kelas-kelasnya di situ, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nah ini kalau gaya anak sekarang ini narsis ya, pura-pura jalan di foto gitu ya. Nah ini dia ya. Nah, nanti kalian juga gitu ya. Nah, pura-pura jalan UMP di foto. Ini untuk saya. Kalian harus bangga dong dengan UMP ya, untuk semua dia ya. Bagus, satu universitas terbaik di Indonesia ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, saudara sekalian, ini mata kuliah pengembangan diri berbeda dengan mata kuliah yang lain ya. Mungkin kalian belajar ilmu ya, tapi ini kalian belajar namanya soft skill. Jadi yang namanya skill ini ada 3 ya. Pertama adalah namanya hard skill. Hard skill itu maksudnya adalah ilmu yang kalian pelajari. Misalnya ilmu manajemen, ilmu ekonomi, bahasa Inggris itu hard skill. Ada yang namanya soft skill. Soft skill itu semangat, kreativitas, ya, ketangguhan. Nah, ini artinya itu adalah soft skill ya. Dan ini pengembangan mata kuliah pengembangan diri adalah bagian dari soft skill. Ini mata kuliah baru ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan bermanfaat untuk kita ya. Ini soft skill. Yang terakhir adalah namanya life skill. Life skill itu adalah keterampilan yang akan kalian gunakan untuk bertahan hidup ya. Misalnya kalian nanti menjadi seorang pengusaha, menerapkan ilmu di fakultas ekonomi, di jurusan manajemen misalnya. Itu adalah pengusaha. Itu untuk profilnya seperti ini gitu ya, untuk life skill. Atau kalian mungkin di situ juga bisa menjadi seorang trainer, nah, ya, itu life skill ya. Untuk bekerja di suatu tempat itu life skill ya. Oke. Saudara sekalian, mengapa prestasi kalian bisa berbeda? Ya, padahal saudara semua memiliki waktu yang sama ya. 24 jam sehari, 168 jam seminggu, ada 672 jam sebulan, dan seterusnya. Ya. Tapi kenapa kok beda? Kenapa ada yang dapat nanti nilai A? Kalian berada di kelas yang sama, guru dosen yang sama, tugas sama, semuanya sama. Tapi kenapa kok semuanya kok beda gitu? Kok beda? Ya, oke. Jadi itu yang mau kita inginkan di sini nanti. Ya, oke. Lanjut Pak Iman. Ya. Aneh ya, kok semuanya sama kok jadi beda hasilnya ujungnya ya. Oke saudara sekalian, ini ada orang berpendapatan 2 juta. Ada orang berpendapatan 2 miliar. Ya. Nah, orang berpendapatan 2 miliar. Nah, sekarang kalian ingin punya pendapatan 2 juta atau 2 miliar? Muhammad Irfani, kamu pengen pendapatan berapa? Pendapatan 2 juta atau 2 miliar sebulan? 2 miliar, Pak. 2 miliar. Nah, makanya ya harus berusaha dari sekarang. Kalau kamu punya pendapatan 2 miliar, kamu pengen punya istri berapa, Irfani? 1 saja cukup, Pak. Oh, 1 saja cukup. Itu Bella senyum-senyum tuh. Alhamdulillah, kata Bella bilang ya. Ya. Nah, jangan 5 ya, enggak boleh 5 itu melanggar ya. Nah, ini gurau ya, Muhammad Irfani. Oke. Nah, padahal Bella nggak apa-apa, bah kamu tuh nambah ya. Ya Bella ya. Kenapa saya, Pak? Oh, enggak. Karena yang terlihat kamu masalahnya ya. Nah, atau Karina kali ya. Oke, gurau aja ya. Baik. Saudara sekalian, tentu ada kan bedanya. Mungkin mereka sekolahnya sama, duduk di kelas yang sama, ya, tetanggaan dekat, teman main. Tapi kenapa kok jadi 2 juta dengan 2 miliar? Ya, tentu akan ada bedanya. Oke, saya akan sampaikan analogi yang lain, ya, analogi yang lain. Oke, lanjut, Pak Iman. Nah, ini ada mobil R3, harganya 250 juta. Ada mobil McLaren, harganya 2,5 miliar. Ya, 2,5 miliar. Febri pengen milih mobil yang mana? 250 juta atau yang 2,5 miliar, Febri? Halo, Febri. Febri pengen milih mobil yang mana? Yang 2,5 miliar. 2,5 miliar. Kenapa? Kok beda, Febri? Dengan McLaren itu kenapa kok harganya begitu jauhnya? Kamu tahu sebabnya kenapa? Enggak tahu, Pak. Oh, gimana kamu milih yang bagus kok? Nggak tahu. Rara tahu Rara?
Kenapa Rara? Coba pikirkan, siapa yang tahu? Bapak. Ayo. Siapa yang tahu? Biasanya sih Pak, kalau misal barang itu lebih mahal, berarti itu kualitasnya tuh lebih bagus. Mungkin suaranya tuh nggak berisik dari R3 gitu sih. Nah, apalagi kira-kira Bella? Karena Ya, biasa yang barang jelas mungkin Modelnya, teknologinya Pak. ya betul, modelnya beda, teknologinya ya, keamanannya, kenyamanannya, bahannya ya. Kalau satu senggol sedikit dah penyok, yang ini kuat ya, orang lain yang penyok gitu kan. Nah, itu dia. Ini bedanya ya. Oke. Sekarang manusia, sekarang tentu akan beda walaupun setiap jumlah sel manusia itu sama, yang baik berpendapatan 2 juta maupun berpendapatan 2 miliar sama, tapi jelas itu ada bedanya. Ya, ada bedanya. Apa bedanya? Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Nah, yang pertama adalah bedanya apa? Knowledge. Knowledge adalah pengetahuan. Ya. Pengetahuan orang yang berpendapatan 2 juta tentu beda dengan pengetahuan orang yang berpendapatan 2 miliar. Maka kuliah benar-benar. Kuliah dengar benar-benar, jangan hanya puas di bangku kuliah, jangan hanya puas dengan ilmu yang dikasih oleh dosen. Ya, kau harus mengembangkannya lagi di luar sana. Ya, dengan Google ini apa masih maksudnya, dikembangkan lagi, dipelajari lebih dalam, lebih luas, ya, lebih tinggi lagi, ya. Nah, itu dia. Ini yang harus saudara sampaikan di sini sekarang, ya. Ini knowledge, ya, pengetahuan. Maka kejarlah pengetahuan menilai 2 miliar. Kamu tidak bisa dengan pengetahuan 2 juta pengen 2 miliar itu tidak bisa, ya. Nah, yang kedua adalah experience, pengalaman. Nah, pengalaman orang berpendapatan 2 juta beda dengan orang berpengalaman pendapatan 2 miliar. Nah, ini yang harus saya pahami. Nah, tapi gimana nih Pak ya? Saya ini kan barusan masih muda. Nah, bagaimana supaya bisa dapat pendapatan pengalaman yang bernilai 2 miliar? Ya belajar dari pengalaman orang lain. Iya kan? Nah, ini dia dari kalian bisa googling ya, googling orang-orang sukses, apa sih karakter yang mereka bangun, yang mereka punya, perjuangan mereka kayak gimana sih? Nah, itu dia. Ini pengalaman, ya. Cari pengalaman orang lain sehingga pengalaman kita bertambah, ya. Semakin tinggi, semakin luas dan semakin dalam, ya. Oke. Yang ketiga adalah network, jaringan, ya. Nah, kawan-kawan orang yang berpendapatan 2 juta beda dengan kawan-kawan orang yang berpendapatan 2 miliar. Ya, ini beda. Ya, maka carilah kawan-kawan yang berpendapatan yang berpotensi untuk berpendapatan 2 miliar. Ya. Ya, mungkin kalian kuliah ini belum. Ya, tapi dalam kelas ini kalian akan kenal-kenal, oh, beda ya, beda penampilan orang berpendapatan 2 miliar dengan 2 juta itu beda. Mungkin dia orangnya tertib, teratur, rapi. Nah, itu dah. Nah, ya. Kalau yang sembarangan ya, misalnya udahlah rambut tuh gondrong, enggak pernah keramas tahun misalnya gitu kan. Ya, ya Irfani ya, kamu keramas enggak Irfani? Ya. Nah, Sama, Pak. keramas alhamdulillah ya. Pakai celana koyak-koyak, kalau baju itu dibuka kancingnya, nampak tulang belulangnya kayak keyboard gitu ya. Ya. Gimana mau kerjaannya teriak-teriak ganggu orang, mabuk, judi, ngapain gitu. Itu enggak bisa. Jangan kan 2 juta, mungkin 2.000 pun payah didapatnya gitu ya. Nah, itu. Jadi karena harus punya pendapatan harus punya teman-teman, bertemanlah dengan orang-orang berpotensi untuk pendapatan 2 miliar. Mungkin belum sekarang, tapi dari cara hidupnya kita tahu orang ini akan sukses. Kelihatan kok ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah attitude, perilaku. Nah, perilaku orang-orang mendapatkan 2 miliar beda dengan orang-orang perilaku dengan 2 juta. Orang mendapatkan 2 miliar biasanya selain rapi, ramah, rendah hati, ya. Biasanya attitude orang-orang yang sukses yang tinggi itu biasanya mereka itu tidak sombong. Ya, orang terkenal itu tidak sombong. Ya, ramah gitu loh, ya. Nah, ini beda, dia itu rendah hati ya. Nah, selalu berusaha, dia seorang pejuang, seorang yang kreatif, itu attitude, ya. Perilakunya seperti itu, ya. Nah, jadi kalian membangunlah dengan attitude yang berpendapatan 2 untuk mencapai pendapatan 2 miliar bukan 2 juta,
Yang berikutnya adalah yang keempat, kreativitas. Nantinya orang yang akan unggul, yang akan sukses bukan orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang kuat, bukan, tapi orang yang kreatif. Sekarang kalian lihat apa yang kalian pakai, barang-barang sekitar kalian, ya. Nah, laptop, handphone, baju kalian, celana kalian, meja, kursi, dinding, rumah, jendela, pintu, itu semua adalah hasil kreativitas, ya. Itu dia. Nah, ini yang kalian lihat sekarang ini banyak. Jadi jangan percaya dengan hal yang mustahil. Ini pesan dari CEO ketiga dari Microsoft. Ya, Microsoft itu yang pertama adalah Bill Gates, yang kedua adalah Steve Ballmer, yang ketiga adalah Pichai. Dia seorang Amerika keturunan India. Ya, dia bilang jangan percaya dengan hal yang mustahil karena semua itu mungkin. Gimana kita bisa membayangkan kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh di sana, ya? Langsung kita bisa lihat mukanya, besok kita bisa lihat apa dia sedang apa, ya pakai HP, murah lagi, ya. Nah seperti itulah kira-kira itu betapa hebatnya namanya teknologi. Nah yang terakhir adalah kebiasaan, ya, behavior, ya, kebiasaan, perilaku kalian yang biasa. Nah orang-orang yang berpendapatan 2 miliar, saya pakai analogi pendapatan ini yang mudah sebenarnya, karena mudah dibandingkan, itu biasanya tertib. Bangunnya tertib, pas sholatnya juga tertib, jam makannya tertib, ya. Nah, ada yang tidak tertib, ya bangun siang, ya mandi pun nanti jak dulu, ya. Udahlah, pokoknya sembarangan lah. Dia hidup hari ini untuk hari ini. Nah, susah seperti itu, ya. Tidak ada perencanaan. Ya, jadi untuk kalian ini nanti kalian harus punya behavior yang bernilai 2 miliar. Nah, tolong catat baik-baik seperti ini ya. Oke, lanjut Pak Iman. Baik, ini sering kalian katakan, ya, ayo kita begini, enggak bisa, enggak sempat, sibuk benar, apa sibuknya dia nih, sibuk bersihkan layar HP, ya, nah ini dia, sibuk bersihkan layar HP ya, nah kemudian tidak mungkin, apa yang tidak mungkin, semua itu mungkin, tidak siap, nah jadi kapan kalian mau siapnya, kalau barang itu tidak siap-siap ya. Nah, jangan seperti itu kalian seperti ya. Kalian harus bisa harus bisa, harus sempat, harus mungkin dan harus siap. Nah, sebenarnya itu semua kalaupun kata-kata tidak di depannya, kalian hanya tidak mau mengerjakannya, ini alasan aja. Ya, alasan aja untuk tidak mengerjakan sesuatu. Nah, ini dia. Nah, terus juga kalian kalimat-kalimat ini biasanya kayak gitu. Sesuatu yang biasa itu belum tentu benar. Ya, mungkin yang tidak biasa itu yang benar. Ya, nah jangan sampai lalu nanti pas azan ada kawan kita lewat mau ke musola ke masjid kita olokin ke masjid nih kita bayangin coba ke masjid aja diolok sekarang gitu loh ya karena lebih baik enggak ke masjid yang enggak ke masjid malah enggak diolok gitu yang ke masjid malah diolok gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Oke, kemudian juga ada ini nanti saja itu nunda-nunda terus ya waktunya mepet. Kenapa mepet? Karena ditunda-tunda terus ya. Inilah dia. Pas bisa dikerjakan nanti dulu, tarlo ya. Nah, begitu udah mau tenggat waktu, udah mau deadline, nah, baru ribut. Aduh, waktunya mepet. Nggak bisa nih ngomongin dosen, Pak, waktunya mepet. Gimana? Dosen mau ngasih waktunya sudah cukup lama. Nanti ada beberapa tugas yang perlu saya umumkan nanti ya. Untuk kalian nanti ya. Oke. Harus dikerjakan ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, sekarang saya mau uji konsistensi kepada kalian semua. Saya mau nanya, olahraga itu penting enggak? Masa enggak ada yang jawab nih? Penting, Pak. Penting, Pak. Penting. Kemudian yang kedua, membaca itu penting enggak? Penting, Pak. Penting, Pak. Penting. Nah, penting ya, penting. Nah, kemudian yang ketiga adalah kuliah ini penting enggak? Nah, enggak ada yang jawab, tidak penting kuliah kita nih. Ya. Penting. Penting, Pak.
Ya. Penting lah. Oke, yang terakhir Pak Iman, ya. Apakah mata kuliah ini penting enggak? Oke, kita lihat masing-masing ya. Sekarang kita mundur Pak Iman. Olahraga itu penting enggak, Toti? Toti? Penting, Pak. Penting. Kamu olahraga enggak tiap hari, Toti? Iya. Olahraga enggak kamu? Enggak. Apa, Pak? Kamu olahraga enggak? Ya, Toti olahraga enggak? Bayu. Waalaikumsalam Bayu. Iya, Pak. Iya, Pak. Olahraga penting enggak, Bayu? Penting, Pak. Nah, kamu olahraga enggak, Bayu? Olahraga, Pak. Tiap hari? Hampir tiap hari, Pak. Nah, bagus, berarti kamu konsisten, ya. Ada penting enggak? Penting. Olahraga enggak? Enggak. Berarti enggak konsisten. Ya, membaca itu penting enggak? Penting. Setiap hari, apa yang kalian baca? Ada apa? Ada koran Bentar, yang Pak. kalian baca? Apakah ada buku yang kalian baca? Ada enggak? Bentar, Pak, ganti jaringan. Kenapa? Ganti jaringan bentar, Pak, ngelek. Ya, membaca itu penting. Ya, penting. Kamu baca apa? Oh, saya sibuk, Pak, baca WA, baca Instagram, baca Facebook. Waduh, ya. Ya sudahlah gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga, apakah kuliah itu penting? Penting, Pak. Nah, sekarang kalian serius enggak kuliah itu? Lihat nilai-nilai kalian. Ya. Nah, itu dia. Yang keempat, apakah mata kuliah ini penting? Penting, Pak. Nah, ya, sekarang Rafli Iman. Ya, kamu sudah selesaikan semua belum melihat 4 video saya yang saya kirim tuh? Halo, Rafli Iman? Ya, mute, suaranya mute, Rafli. Nah, kamu sudah selesai belum 4 video yang saya kirim itu? Saya, Pak. Ya, Rafli Iman. Fahrul, Rafli Iman. Udah selesai belum semuanya? Materi yang saya kirim? Farul? 3, Pak. Ya, betul. Baru nonton 3, sisa 1, Pak. Nah, kan belum tuntas kan? Nah, oke. Nah, kamu yang belum apa? Yang belum kamu tonton? Yang paling terakhir, Pak. Yang Bapak kirim paling terakhir kemarin malam. Oke, ya, baik. Tolong tuh ya dilihat semuanya nanti ya. Oke, itu materinya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, pesan untuk mahasiswa kayak kalian nih kan mahasiswa ya. Oke. Pengemudi mahasiswa, kalian punya dosen, materi dan tugas yang sama. Referensi dan literatur yang sama. Waktu dan jadwal yang sama. Biaya yang sama, tapi mengapa nilai Anda dan teman-teman beda? Berarti keseriusannya nampak beda. Ya, keseriusannya beda ini nanti, ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi tolong kalian bisa lebih serius. Ya, kenapa kok beda? Ya sama-sama di dalam kelas, tapi satunya sibuk dengan HP, satunya mau tidur, satunya menghayal, satunya perhatikan. Ya lebih tinggi memperhatikan. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian lupa ini, ya. Oke, pesan yang kedua. Pak Iman, Anda tidak sendirian. Kalian memang kuliahnya sendiri. Rara Rahma ini kayaknya kuliahnya sendirian di sini. Tapi jangan pernah lupa Rara bahwa kamu kuliah di sini, kamu bisa kuliah bersama siapa? Bersama keringat, bersama doa, bersama harapan, bersama air mata orang tua kalian. Ya. Nah, ini dia. Sudahkah kalian menghargainya? Ya, harganya gimana? Ya. Nah, orang tua enggak minta balikkan tuh keringatnya untuk bayar kalian tuh enggak minta. Tapi kalau kalian kasihkan, Bapak, Ibu, kata Irfani, saya dapat nilai A, IP-nya 4,5. Wah, hebat kan? Nah, Irfani ada IP 4,5 enggak Irfani? Belum, Pak.
Belum ada. Oh, mudah-mudahan kamu bisa 4,5 ya IP kamu ya nanti ya. Ya. Amin. Nah, kok Rara bisa 5 lah IP-nya nanti ya. Ya. Oke. Nah, atau bisa buang tempat sampah. Kenapa buang tempat sampah? Karena tidak serius kuliahnya. Penting tapi tidak serius. Nah, itu omong kosong ya. Nah, jadi jangan sampai tidak serius. Oke. Lanjut Pak Iman. Yang ketiga, Anda tak hanya membangun masa depan kalian sendiri. Sekarang kalian ini kuliah ini bukan untuk masa depan kalian sendiri, tapi kalian juga sedang membangun masa depan untuk keluarga dan untuk anak-anak kalian kelak. Itu dia. Ya. Jadi jangan lupa di mana kalian kerja nanti, di mana di rumah seperti apa kalian tinggal, di mana anak-anak kalian sekolah itu ditentukan sekarang. Ya. Kalian mau serius belajar atau tidak gitu. Kalau main-main, nah maka hasilnya juga akan main-main. Kok setengah-setengah, maka hasilnya juga akan setengah-setengah. Itu kita kira-kira ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya, yang keempat, insya Allah suatu ketika Anda akan punya anak-anak. Maukah Anda punya anak yang memiliki sikap dan perilaku persis seperti Anda? Ya, kira-kira mau enggak kira-kira nih? Ya. Nah. Alfian. Waalaikumsalam Alfian. Ada enggak Alfian ya? Assalamualaikum Pak. Alfian lagi gangguan Pak. Yang ganggu siapa? Itu nggak bisa on kamera sama suaranya nggak bisa di-on kan. Oh, kenapa gitu? Oh, bukan kamu yang ganggunya ya, bukan ya? Bukan Pak. Iyalah. Nah, oke. Isabani Rizky. Assalamualaikum Isabani. Waalaikumsalam Pak. Yang mana on cam Isabani ya? Nah, Ya, kamu mau enggak punya anak kayak kamu persis gitu? Mau enggak kira-kira? enggak Pak. Enggak. Nah, kenapa pula? Ya, banyak sih Pak yang nak dirubah Pak. Nah, berubahlah mulai dari sekarang ya. Oke. Bagus ya, berarti kamu ingin anak kamu lebih baik dari kamu. Ya, supaya gimana supaya lebih baik? Nah, kamu harus baik. Betul nggak Isabani? Betul Pak. Ya kan? Nah, seperti itulah nanti kira-kira ya. Oke. Nah, lanjut Pak Iman. Ya. Nah, jawabannya adalah semua diputuskan hari ini. Sekarang lewat putusan kalian apakah akan belajar serius atau tidak. Kalau serius dapatlah cita-cita kalian insya Allah. Kalau tidak ya susahlah. Ya kan? Nah, itu jangan sampai seperti itu nanti, ya. Oke. Nah, perintah Allah pertama yang diturunkan bukan sholat, bukan disuruh puasa, bukan suruh zakat, tapi disuruh membaca, disuruh belajar. Ya, dengan belajar, membaca, nah, kita bisa sholat dengan baik, bisa puasa dengan baik dan benar. Seperti itulah dia kira-kira, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Selama masih bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Meski pilihan itu berat, mungkin suatu saat Anda tak punya pilihan. Ya, suatu saat kalian tak punya pilihan. Nah, ini masalahnya. Ya. Nah, kalian bisa milih sekarang mau belajar serius atau tidak. Kalian bisa pilih. Bapak ini apa? Aku di dekat sama anak. Apa ini? Sibuk benar tuh. Ya. Nah, suatu saat mungkin kalian tidak punya pilihan. Sudah terdesak. Nah, satu-satunya pilihan seperti itu atau mungkin malah tidak punya pilihan. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu nanti, ya. Oke. Kalian masih bisa milih yang terbaik. Antara belajar dan tidak belajar, pilih belajar. Antara kuliah dan tidak kuliah, pilih kuliah. Antara serius tidak serius, pilih serius, ya. Oke, lanjut Pak Iman.
Terakhir Pak, udah. Terakhir, baik. Baik saudara sekalian. Nah, dari ini semua kalian bisa memilih jenis sukses. Ya, terserah kalau mau memilih jenis sukses yang seperti apa. Ya, itu dia. Kalian bisa memilih jenis sukses yang pertama apa? Sukses materi. Oh, kaya raya. Bagus nggak? Ya bagus. Ya, yang kedua apa? Pendidikan. Sampai doktor, sampai tinggi-tinggi. Bagus nggak? Oh, bagus. Ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Karir, jabatan, ya. Nah, bagus nggak? Oh, bagus, bagus sekali itu, ya. Apalagi banyak sekali sukses ya. Yang terakhir ada sukses spiritual, sukses bahwa kita dekat dengan Allah, ya. Sukses kita disayang sama Allah, mendapat ridha Allah. Nah, itu sukses yang sangat luar biasa, ya. Baik saudara sekalian, sekarang mungkin slide-nya ditutup dulu Pak Iman. Jadi saya bisa lihat lebih banyak mahasiswanya. Baik, makasih Pak Iman. Ya. Nah, kalian maunya sukses yang seperti apa? Ya, Intan, kamu pengen sukses yang mana Intan? Assalamualaikum Intan. Wah, tidur kah Pak Intan nih? Nah, kamu mau sukses yang kayak gimana Intan? Masih belum mikir. Oh, kamu udah baca belum? Udah lihat videonya belum saya? Memilih jenis sukses? Belum semua. Nah, ya padahal kamu banyak waktu ya. Nah, inilah dia. Ini menunjukkan tingkat keseriusan kamu dalam kuliah, ya. Nah, oke. Nah, sukses itu ya kalau bisa semuanya. Materi, insya Allah sukses. Pendidikan, sukses. Pangkat, jabatan, karir, sukses. Spiritual, sukses. Sukses di dunia akhirat. Ya. Dengan materi yang banyak, kamu bisa sedekah banyak, bisa bantu orang banyak, bisa bikin pesantren, bisa bikin masjid, ya kan? Nah, itu dia, ya. Kalau bisa itu sukses semuanya. Nah, baik saudara sekalian, saya minta betul-betul ya, saudara semua perhatikan 4 yang video yang saya kirim. Tolong kalian kasih komentar di masing-masing video. Ya, kasih komentar di masing-masing video. Ya, perhatikan, kasih komentar mana poin yang menarik, poin yang paling menarik buat kalian. Nah, terus yang berikutnya adalah tolong di-subscribe. Ya, di-subscribe, kemudian nanti kita akan banyak kita kirim di situ nanti video-video materinya. Ya, video materi dan kasih loncengnya biar kalian tahu ada video yang baru nanti insya Allah ya. Itu dia. Ya. Nah, di situ ada juga adalah pembelajar sejati. Dia perhatikan poin-poinnya. Ya, mungkin tidak akan bisa kita bahas satu-satu saat ini, tapi kita akan bahas secara parsial, secara perbagian-perbagian nantinya. Ya, jadi kalian harus baca itu, harus perhatikan itu, harus catat itu. Ya, nah, baik. Sekarang pemberitahuan berikutnya adalah nanti tidak ada ujian akhir atau ujian tengah semester yang seperti biasa itu, yang kayak di kelas itu. Nanti akan saya ganti tugas. Ya, untuk sementara ini pemikiran saya seperti itu. Ya, nah, nanti akan saya sampaikan tugas-tugasnya kepada ketua kelas untuk dibagikan kepada kalian semuanya, ya, kepada kalian semuanya. Ya, bagaimana membangun inspirasi yang sebaik-baiknya, dan kalian mulai sekarang belajarlah untuk desain grafis. Nanti akan saya minta kalian membuat kata-kata bijak yang Islami, ya, di Instagram. Harus diposting Instagram, di tag ke saya, ya, disetorkan ke Google Classroom. Ya, gitu. Dan juga video yang inspiratif maksimal 60 detik. Ya. Nah, nanti biar bisa di tag juga di Instagram, di YouTube atau di mana nanti, ya. Nah, itu yang harus kalian bagi nanti, ya. Oke. Dan juga untuk ujian akhir mungkin saya akan berikan tugas menulis tentang materi pengembangan diri. Oke. Ada pertanyaan? Masih 1 menit 30 detik. Ada pertanyaan kira-kira? Pak. Ya, silakan. Pak Rul. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa seperti Bapak Pak S2 di luar negeri? Terima kasih. Ya. Kalau mau saya ajarkan kamu khusus nanti di YouTube saya tuh, Patria Inspiring Moment tuh ada
ada materi memburu beasiswa Fahrul. Ya. Nah, siapkan bahasa Inggrisnya. Saya bantu kalau kamu mau, ya. Nah, kamu kemana? Ke Amerika atau mau ke planet lain? Bisa. Planet lain tapi tidak ada sekolahnya, ya. Nah. Ya, Fahrul, saya senang dengan semangat kamu, Fahrul. Oke? Ada yang lain kira-kira? Bella? Kamu nggak mau sekolah ke luar negeri? Kalau saya sih Pak emang niat itu mau sekolah ke luar negeri. Nah, sekarang ingin memperbaiki bahasa Inggris saja dulu gitu. Betul. Kalau Kamu kan pengalaman Bapak, Pak, pertama kali datang ke negeri orang gitu kan, negara orang kan, gimana sih speak Bapak gitu? Pasti kan nggak ya, sefasih seperti mereka gitu. ya kaget lah mereka. Ya kami yang kaget dengan budayanya beda. Nanti kita diskusi agak panjang ya, Bella ya. Kamu kan ke luar negeri, kamu jalan sebentar lewat Aruk udah Malaysia ada tuh. Ya. Iya sih Pak. Itu Nah, dekat tapi banget. semuanya